Meskipun sebuah kebenaran, kalau itu nggak dia sukai, dia menolak. Nah, ini yang kita harus waspadai, saudaraku. Bahwa di akhir zaman, orang-orang akan cari guru-guru yang akan memuaskan keinginan telinganya. Jadi apa yang mereka ingin dengar, itu saja yang mereka dengarkan. Di luar apa yang mereka ingin dengar, itu mereka nggak suka kan? Meskipun itu kebenaran, ditolak, saudara. Shalom, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan membaca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Ini merupakan nasihat yang sangat berharga untuk kita pelajari. Karena apa yang disampaikan kepada Timotius ini sesungguhnya juga berlaku bagi kita semua. Saya akan langsung ke 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua, saudara. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, kalau bicara tentang pengajaran, mau nggak mau ini merupakan tugas dari setiap anak Tuhan. Kita harus meningkatkan pengetahuan firman Tuhan secara menyeluruh, ya. Dari Kejadian sampai Wahyu kita harus suka belajar firman. Karena apa? Karena siapa tahu Roh Kudus tiba-tiba mendorong kita untuk memberitakan firman. Saudara jangan berkata bahwa itu urusannya Pak Pendeta. Enggak, kita semua, saudara. Tentunya bagiannya memang beda-beda, tetapi firman itu ada di dalam diri Anda, dalam diri saya untuk dibagikan. Nah, beritakanlah firman, kemudian dilanjutkan dengan kalimat siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi kita nggak bisa berkata aku nggak siap, aku belum persiapan. Persiapan penting, saudara. Ketika kita ada tugas menyampaikan firman, kita harus mempersiapkan diri, itu penting. Tetapi selain sesuatu yang sudah kita ketahui akan jadwal pelayanannya, jadwal di mana kita harus menyampaikan firman, ada kalanya ditunjuk begitu saja. Seperti kemarin ya, dalam meeting Zoom dengan para pendeta-pendeta sinode di GKB, tiba-tiba saya ditunjuk, Pak Theophilus Hendra, silahkan menyampaikan firman. Padahal nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya baru muncul, baru ketawa-ketawa, senyum-senyum dan saling menyapa, tiba-tiba diminta untuk menyampaikan firman. Nah, itu kan saya nggak bisa ngomong, saya nggak siap, nggak bisa. Siap sedialah. Ini waktunya nggak baik, nggak bisa juga. Jadi nggak bisa mengelak bagi seorang anak Tuhan, kalau punya firman itu harus siap dibagikan, kapan saja dan di mana saja. Nyatakanlah apa yang salah, ini kalimat berikut ya. Artinya kalau ada yang salah, nyatakan. Jadi seorang hamba Tuhan itu harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada yang salah, tentunya nggak tergesa-gesa. Dia untuk menilai itu tidak tergesa-gesa. Ini benar atau salah itu perlu kajian, perlu juga didiskusikan dengan sesama saudara. Tapi kalau sudah pasti itu salah, kita harus berani katakan itu salah. Jangan karena ya itu kan sesuatu yang masih diperdebatkan. Ya kalau ya masih diperdebatkan atau dibicarakan, ayo silakan dibahas. Tapi kalau sudah pasti salah, ya nyatakan bahwa itu salah. Perbuatan-perbuatan yang nggak benar, nyatakan itu nggak benar, tegur. Nah, kemudian nasihatilah dengan segala kesabaran. Nah, kalau sudah menasihati, itu butuh kesabaran. Karena orangnya kadang-kadang ngeyel kan, dinasihati, orangnya membela diri begini begitu. Ini nggak begitu, maksudnya aku melakukan ini karena ini. Jadi ada pembelaan-pembelaan di mana kita harus sabar menuntun pada kebenaran. Ya, Tuhan juga sabar, kita anak-anak Tuhan juga harus sabar menasihati mereka-mereka yang salah jalan. Dan pengajaran, nah pengajaran ini nanti kita akan bahas di Suara Gembala berikut, saudaraku ya, bagaimana caranya kita belajar firman, menafsirkan firman yang sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi sudah dinubuatkan.
bahwa menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, orang itu nggak bisa nerima ajaran sehat. Ajaran-ajaran yang benar dan sehat itu justru tidak disukai, saudara. Yang disukai apa? Berikutnya, Rasul Paulus tuliskan ini. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi mereka cari orang-orang yang disebut guru-guru itu, yaitu guru yang menyampaikan firman maksudnya, yaitu dipilih orang-orang yang bisa memuaskan telinganya. Kalau nggak enak di telinganya, telinga tentunya bukan telinga jasmani, saudaraku, tapi telinga hatinya, nggak enak didengar karena itu kebenaran yang sehat, mereka nggak mau. Yang mau didengar apa? Yang disukai. Makanya ada satu kata peribahasa atau pepatah yang mengatakan orang itu hanya mau mendengar apa yang dia ingin dengar, ya kan? Meskipun sebuah kebenaran, kalau itu nggak dia sukai, dia menolak. Nah, ini yang kita harus waspadai, saudaraku. Bahwa di akhir zaman orang-orang akan cari guru-guru yang akan memuaskan keinginan telinganya. Jadi apa yang mereka ingin dengar itu saja yang mereka dengarkan. Di luar apa yang mereka ingin dengar, itu mereka nggak suka kan? Meskipun itu kebenaran, ditolak, saudara. Dihindari. Ya, ini sangat berbahaya. Saya melihat ada kecenderungan semacam ini di beberapa kelompok ataupun beberapa orang yang saya kenal. Dia nggak mau. Ada misalnya ada orang-orang yang tidak mau mendengar khotbah yang membahas tentang dosa. Nggak mau. Dia maunya apa? Ya khotbah yang selalu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kalau bicara tentang dosa dan penghakiman, dia nggak mau. Nah, ini repot, saudaraku. Padahal Alkitab ini kan tebal. Ada seorang hamba Tuhan bernama Kinslow. Kinslow itu ngomong gini, Anda seringkali menggarisbawahi akan ayat-ayat yang berbicara kepada Anda, dan itu nggak salah. Punya saya juga ya, ada garis bawah, ada warna-warni untuk mempertegas apa yang pernah menjadi berkat buat saya, itu menjadi tanda, itu warna-warni dan garis bawah. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa yang tidak kita garis bawahi, yang tidak kita warnai, itu juga firman Tuhan. Semua firman Tuhan, saudaraku. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus makan semuanya. Nah, ini tentang bagaimana cara kita membaca firman yang benar dan mengizinkan firman ini berbicara kepada kita secara benar, itu akan kita bahas besok. Kemudian ayat 4 katakan apa? Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, perhatikan. Kebenaran adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, kebenaran itu firman Tuhan. Yesus itu adalah sang firman. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran, firman. Yesuslah firman yang menjadi manusia. Dia adalah sang kebenaran. Jadi kalau kita mau menerima Yesus, ya kita harus menerima seluruh firman ini, saudara. Nah, dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Itu hati-hati, itu berarti memalingkan dari Yesus, kemudian membukanya bagi dongeng. Jadi dongeng itu adalah sesuatu yang menarik. Anak-anak itu kan suka dengar dongeng, saudaraku ya. Didongengi itu paling seneng ya. Saya dulu waktu kecil juga didongengi oleh ibu saya, itu paling seneng. Itu dongeng sebelum tidur itu adalah saat-saat indah bagi anak-anak. Tapi kita kan yang sudah dewasa ini kan mestinya, ya dongeng boleh lah. Kita tidak anti dengan dongeng, tapi kita harus tahu bahwa itu dongeng. Cuman sebatas itu aja. Kalau cari dongeng sebagai ganti kebenaran, itu sangat berbahaya. Tapi ada orang-orang yang tanpa sadar atau disadari memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan kesaksian, Pak? Orang ada yang berkata, aku lebih suka kesaksian daripada pengajaran. Saya juga suka kesaksian, saudaraku, karena itu kan pengalaman hidup dari tertentu, yang mana
menjadi bukti bahwa firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan orang-orang. Kan begitu, saudaraku. Saya pun juga ada kesaksian-kesaksian yang kadang-kadang saya saksikan. Tapi kesaksian bukan ganti dari firman Tuhan. Kesaksian itu hanya meneguhkan firman Tuhan. Kalau kesaksian di luar firman Tuhan, geladrah nanti, saudara. Ini yang harus kita waspadai, ya. Jadi, lagi pula ada yang sudah terbukti, saudaraku, kesaksian-kesaksian yang hebat-hebat, ternyata setelah diselidiki, tidak sehebat itu, ditambah-tambahi. Jadi istilahnya setali jadi serupiah gitu ya. Jadi dibesar-besarkan. Nah, kesaksian ini yang tidak jujur seperti ini, yang dibesar-besarkan seperti ini, itu sebetulnya cenderung jadi dongeng, saudara. Bukan berarti nggak ada kebenarannya. Ada kebenarannya, tapi ditambah-tambahi. Tapi ada juga yang ngarang, saudara. Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang supaya menarik, dia ngarang akan kesaksian yang sebetulnya tidak pernah terjadi. Nah, ini kan mengerikan, saudaraku, hanya supaya pendengar ini tertarik, pendengar ini suka. Dia dongeng sana kemarin. Saya sudah berkali-kali ketemu dengan tipe-tipe pembicara seperti itu. Ya, itu saya kategorikan itu dongeng. Yang mendengarkan banyak, semua orang terpukau, saudara. Ya, orang ceritanya hebatnya luar biasa, begini-begini supranatural luar biasa. Tapi ternyata kenyataannya enggak seperti itu, saudara. Enggak seperti itu. Jadi dusta ada di dalam firman Tuhan, itu mengerikan, saudara. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal semacam itu. Ya, saudara, inilah sharing yang pertama tentang beritakanlah firman, siap sedialah baik tidak baik waktunya. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.